Golek opo sih? Golek POV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Golek POV. Ini adalah program terbaru dari Laboratorium Sosiologi UMM dan ini episode terbaru nih ya. Nah, program ini tuh digagas sama mahasiswa sosiologi mulai dari angkatan 2019 sampai 2021 gitu. Nah, bagi teman-teman sekalian yang punya ketertarikan serupa, kemudian punya segudang pertanyaan gitu tentang fenomena atau isu sosial yang hadir di tengah masyarakat. Nah, Golek POV ini bisa jadi perantara untuk menjawab keantusiasan teman-teman gitu terhadap hal-hal tadi gitu. Terus selain itu podcast ini juga bisa jadi ruang buat teman-teman ngulas hasil penelitian sosial, kemudian juga materi perkuliahan gitu-gitu. Nah, apa sih yang terlintas ketika dengar Golek POV? Nah, jadi bagi teman-teman yang berasal dari luar Jawa gitu ya, yang bahasa ibunya bukan bahasa Jawa gitu, kayak saya dari Kalimantan. Jadi golek itu berasal dari kata bahasa Jawa gitu, artinya nyari gitu. Terus POV itu akronim dari point of view yang artinya sudut pandang gitu. Jadi intinya podcast ini tuh pengen ngulik, pengen mahamin sudut pandang setiap guest yang hadir di sini gitu. Nah, kenalin, aku Devi dari angkatan 21 sosiologi. Di sini aku akan ngobrol bareng sama dua narasumber yang ada di seberangku ini. Selamat datang Mas Zikri, Mas Yayang. Saya hai dulu ke pendengar. Perkenalkan, nama saya Zikri Prismadani, mahasiswa sosiologi juga sama seperti Devi dari angkatan 19. Oke, kalau saya perkenalkan, nama saya Yayang Andi Saputra. Saya merupakan mahasiswa sosiologi angkatan 2020, adik tingkatnya Kak Zikri dan kakak tingkatnya Devi. Iya. Gitu ya. Yes. Makasih banyak udah bergabung nih di episode pertama dari podcast Golek POV ini. Jadi di sini kita bakal ngulik perspektif dari Mas Zikri sama Mas Yayang gitu. Nah, sebelum kita beranjak ke obrolan lebih dalam lagi, jadi podcast ini tuh punya jingle Mas. Nah, jadi itu sambil warming up vokal kita ya. Jadi kalau aku bilang golek opo sih, Masnya bisa jawab golek POV gitu ya. Jadi jelas ya? Oke, kita bisa mulai ya. Oke. Golek opo sih? Golek POV. Iya. Oke. Apa kurang mungkin atau bisa diulang ya. Oke. Tadi kurang Biar lebih match semangat gitu lagi ya. Oke. Iya. Golek opo sih? Gitu. Golek POV. Iya, oke. Nah, gimana nih Mas kabarnya? UTS ini kan kita udah masuk di minggu terakhir ya, di ujung dari UTS. Gimana kesannya UTS luring kali ini gitu? Aku dulu ya? Iya, boleh. Oke, kan ini UTS luring yang mungkin sudah 2 semester kan ya? Aku angkatan 19 dan pernah ngerasain luring sebelumnya dan sudah diluringkan lagi di tahun 2022 ini ya. Betul. Walaupun sudah pernah ngerasain di semester 1, tetap aja sih feel-nya itu beda. Yang biasanya UTS-nya itu open book, kita bisa searching dan ketemu close book ya agak kaget. Apalagi untuk UTS kali ini kan kalau misal dari angkatan 19 angkatan 20 dan 21 mungkin di hari Sabtu ini kan udah mau masuki terakhir kan. Kalau saya sendiri angkatan 19 itu baru mau ketemu bos-bosnya mata kuliah yang susah-susah. Jadi masih agak pressure gitu sih. Kalau dari Mas yang sendiri gitu. Kalau dari aku sendiri karena aku angkatan 2020, kalau bisa dibilang kan angkatan corona ya. Itu angkatan pertama kali Covid. Jadi UTS tahun ini itu lebih banyak senengnya sih. Soalnya alhamdulillah tahun ini kita bisa pertemukan oleh teman-teman di suasana UTS seperti ini dan ada pressure-nya juga karena sama seperti Kak Zikri tadi itu biasanya kita bisa open book di rumah gitu kan ya. Terus akhirnya kita close book di sini, kita benar-benar mikir, benar-benar yang prepare dari H-1, H-2, H-3. Jadi ada beberapa pengalaman baru yang aku bisa alamin gitu. Aku kurang lebih sama sih kayak Mas Hayang gitu ya, karena ini angkatan 21
sempat kaget juga ngeliat kampus rame banget, ada yang UTS, ada yang UTBK, terus ada yang outbound juga Flying Fox di atas danau gitu. Temanku abis UTS itu langsung basah-basahan di danau gitu. Terus atau wisata gitu kan. Bener banget gitu. Tapi cukup gak terlalu tegang karena ada UKM juga yang ikatan band mahasiswa itu ya, yang bikin rada cair gitu suasana tegang UTS gitu ya. Terus kalau kita nilik ke belakang ini kan pelonggaran aktivitas di kampus itu karena kebijakan protokol kesehatan juga ya dari pemerintah gitu. Terus kayak sekarang itu pembebasan masker juga dilonggarin udahan ya. Terus sama tentang mudik gitu ya. Kalau aku itu jadi titik berat juga sih, maksudnya kebijakan pemerintah itu sangat menentukan masa depan mudikku gimana gitu. Nah kalau ini kan kita sama-sama perantau ya, bukan asli Malang gitu. Nah kalau dari Mas Sigi sendiri, mudik yang mana nih Mas tahun ini gitu? Mungkin kalau banyak bagi yang belum tahu kan ini saya ini aslinya dari Kalimantan, di Berau. Nah untuk mudik kali ini ya sama seperti setahun sebelumnya, berarti ini 2 kali saya pas Lebaran nggak bisa mudik. Jadi mudiknya itu ke Mbah nenek. Kan kebetulan ibu yang dari Jakarta juga ngerawat Nini, jadi ikut mudik juga ke Turen. Jadi ya masih bisa terobati lah, walaupun ya nggak ketemu keluarga besar yang ada di Kalimantan. Ya feel-nya agak kurang sih memang, walaupun begitu ya alhamdulillah, dan kita masih ketemu lewat VC video call, jadi masih bisa terobati gitu. Walaupun begitu ya feel-nya tetap nggak seperti lebaran sebelumnya, karena ya di sana itu kan bisa dibilang bukan keluarga yang saya kenali secara langsung, apalagi itu keluarga besar, dan itu sudah berapa kali sanak saudara gitu loh. Misalnya ini omnya lagi gitu loh, kan agak susah gitu kenalnya gitu ya. Jadi walaupun begitu ya tetap kenalan, silaturahim ya. Kalau kata orang kan silaturahim ya nambah umur, nambah rezeki kan gitu, ada maknanya gitu. Ya tapi kalau udah begitu ya mungkin malamnya seperti biasa, kembali lagi ke rutinitas, buka HP, nonton drama, udah pesreng ya, apalagi gitu kan ya. Mungkin itu sih kalau untuk mudik kali ini ya begitu. Walaupun kalau tahun sebelumnya nggak bisa mudik, malah kan kalau nggak salah di tahun sebelumnya itu ada namanya kebijakan yang dilarang mudik aglomerasi, pokoknya dari antar wilayah kan, karena ada kebijakan itu jadi ngurungkan mudik. Jadi di tahun sebelumnya malah lebih parah, jadi sholat id udah tidur di kos sampai sampai teman-teman yang di Malang udah nggak sibuk sama keluarganya, barulah ke keluarga masing-masing. Begitu sih mungkin. Kalau dari Mas Yayang sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri tuh agak euforianya tuh ada ya. Jadi tahun ini tuh tahun pertama aku mudik dari Malang ke Tulungagung. Aku aslinya Tulungagung. Jadi hamin beberapa hari sebelum itu aku kan pulang ke Tulungagung tuh. Nah aku tuh nggak langsung pulang nih. Aku langsung bukber sama teman-teman. Nah itu baru kerasa kayak, oh ternyata kayak gini ya. Bisa ketemu teman-teman lagi setelah sekian bulan nggak ketemu gitu. Terus habis itu mungkin untuk tahun ini karena pelonggaran itu, jadi kita bisa nyambangi ke saudara-saudara kita tuh lebih bisa fleksibel, bisa mungkin agak kita nggak terlalu mikirin nanti bakal kayak gimana, nanti bakal portal ditutup. Soalnya kan kalau di daerahku gitu ada beberapa desa yang portalnya ditutup gitu kan ya. Jadi kita nggak bisa benar-benar silaturahmi secara langsung gitu. Dan menurutku itu pengalaman yang paling bisa bisa diingat buat Lebaran tahun ini gitu. Aku kurang lebih sama sih, karena 2 tahun sebelumnya itu aku benar-benar ngabisin waktu Lebaran sendiri ya karena beberapa hal. Terus baru tahun ini yang benar-benar ngumpul sama keluarga gitu. Jadi aku biasanya tuh tradisi keluarga itu ngumpul di rumah Nini gitu ya, nenek kalau bahasa Indonesianya gitu. Kalau aku
momen yang paling berkesan itu adalah bagi-bagi THR gitu. Yeah. Karena di satu sisi aku ngerasa bersyukur nih udah dikasih rezeki gitu ya lewat orang lain gitu. Tapi di sisi lain jadi inget gitu di umur segini, aduh harusnya udah jadi perantara nih bagi rezeki orang lain gitu ya. Kalau di keluarga Mas sendiri ada tradisi tertentu nggak sih di keluarganya gitu, kayak loncat-loncat ke rumah keluarga kayak gitu? Yeah. Mungkin aku ya, kalau terkait THR dulu ya, THR dan sudah saya jelaskan tadi kan, aku bilang kalau aku di tahun ini nggak mudik kan, dan alhamdulillah THR-nya tetap masuk ke rekening ya. Jadi tetap bahagia walaupun nggak bisa nyambangi keluarganya. Mungkin juga nyambung tadi terkait tradisi di keluarga aku yang di Kalimantan, di Berau sana. Itu kalau untuk open house-nya itu baru di hari ketiga atau di hari keempat Lebaran. Karena untuk di hari pertama sendiri itu biasanya habis sholat Id itu masih tutup rumah, dan untuk masak-masakan itu belum dimasak, bukan untuk tamu gitu loh. Karena masih ke internal keluarganya dulu, ke ibu, bapak, mama, baru ke nini, baru ke om, pak de, bude, itu dulu yang disambangi. Pokoknya keluarga-keluarga yang dekat, dan itu benar-benar apa ya, pokoknya keluarga-keluarga yang internal internal yang dari mbah itu ya, dari mbah itu baru di hari kedua itu biasanya jalan loncat ke kelurahan sebelah. Walaupun itu sebenarnya waktu untuk ke sana itu nggak terlalu jauh ya, sekitar 15 menit aja. Tapi karena di kelurahan sebelah ini hampir semua orang itu keluarga, jadi itu bisa menghabiskan waktu dari pagi sampai malamnya. Jadi di malam hari itu ya sudah tepar, baru di hari kedua di hari ketiganya kalau misalnya memang udah nggak capek dan udah bisa masak, terutama mama udah bisa masak ya, itu baru open house untuk teman-teman dari bapak, teman-teman dari mama baru bisa ke rumah. Dan itu juga dari ketiga untuk aku sendiri nggak bisa keluar karena harus ngebantu di dapur, ngebantu ngangkat-ngangkat piring lah, pokoknya di dapur lah, nggak bisa kemana-mana. Baru di hari-hari H+7 Lebaran itu baru mungkin aku bisa baru main sama teman, main sama mungkin ke guru-guru SMA, baru gitu sih. Untuk tradisi aku ya begitu, tiap tahun 1, 2, 3 itu untuk keluarga dulu sih, baru ke tempat teman-teman gitu. Kalau dari Mas Yayang, tradisi apa nih yang biasa diamalin di keluarga gitu? Kalau dari aku sih sama ya kayak Kak Zikri gitu. THR pasti masuk dan alhamdulillah masih dapat gitu. Dan untuk tradisi yang lain sendiri tuh silaturahmi itu biasanya H1 sampai H3 sama seperti Kak Zikri. Jadi di sana tuh ada tetangga tuh sebenarnya masih keluarga jauh gitu. Karena rumahku itu termasuk di salah satu lokasi yang populasinya sedikit, dan tetangga samping rumah, depan rumah itu semua saudara deket gitu. Jadi kita di situ silaturahmi, habis itu habis kita silaturahmi ke keluarga inti, jadi kita nanti sama-sama pergi ke rumah tetangga. Jadi kita silaturahmi di situ. Dan untuk keluarga jauh sendiri itu biasanya dilakukan di H+7 Lebaran ya, gitu. Jadi kita nanti agak geser ke beberapa desa setelah desa aku, dan itu bener-bener agak capek ya. Jadi kan rumahku di pegunungan gitu. Jadi kita biasanya naik mobil, ada beberapa yang naik motor, dan itu enggak 1-2 rumah, bisa sampai 10 sampai 15-an rumah. Dan kita di situ pasti dijamu makanan yang agak banyak gitu. Jadi pulang-pulang tuh pasti tepar, terus langsung tidur gitu. Iya. Unik juga ya Mas. Jadi sekampung itu keluarga deket ya, keluarga jauh gitu. Jadi mudiknya di situ-situ aja ya. Ya sebenarnya ya gitu deh pokoknya. Kita satu kampung tuh keluarga, jadi nggak terlalu mementingkan mudik buat keluarga yang lain gitu sih. Oh iya, tadi kan aku tuh punya ritual
kebiasaan gitu ya, kebiasaan gitu ya. Iya, kebiasaan di keluarga gitu, kumpul di rumah nenek gitu. Jadi aku jadi inget sih sama teori tindakan sosialnya Weber gitu ya, gimana tradisi ini tuh turun temurun diturunkan sama keluarga gitu tanpa bertanya-tanya ini tuh apa sih sebenarnya tujuannya gitu, jadi dilakoni aja gitu. Kalau dari Mas sendiri ada perspektif lain nggak kira-kira dari momen perayaan ini gitu? Oh iya, mungkin kalau dari aku terkait dengan fakta sosial ya. Kalau fakta sosialnya itu kan fakta sosial itu bukan dari diri kita, terus bersifatnya itu di masyarakat dan itu memaksa sifatnya. Artinya kita harus mau nggak mau harus nurut sama sama adat ini atau sama kebiasaan ini, karena kalau semisal kita nggak mengikuti adat atau kebiasaan itu, kita bakal dipaksa tadi ciri-ciri dari fakta sosial. Karena apa ya, kalau semisal kita nggak ngikuti itu, kita bakal misalnya digunjing sama masyarakat. Dan kalau dari perspektif menggunjing itu kan ya, kalau kita bicara secara sosiologis mungkin menggunjing atau menggibah atau pokoknya orang ngerumpi-ngerumpi gitulah, ibu-ibu kan yang mungkin biasanya begitu kan ya. Nah itu sebenarnya ibu-ibu ini ya termasuk pelaku yang bukan pelaku sih sebenarnya, sebagai aktor untuk mengendalikan sosial. Jadi menggunjing, merumpi itu bisa jadi pengendali sosial, karena kalau misalnya nggak ada orang yang ngerumpi atau walaupun caranya salah ya, walaupun caranya salah, tapi mereka jadi pengendali sosial. Karena semisal ada kelakuan atau kebiasaan dari masyarakat, terus kan bakal mereka rumpikan atau mereka menggunjing. Nah itu mungkin bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran sosial yang ada di masyarakat. Nah mungkin kalau dari keluarga saya sendiri ya kurang lebih itu sih, walaupun sesama keluarga ya pasti ada lah, kita ngerti aja lah, mungkin keluarga sama yang ini pasti ada aja lah cekcok-cekcoknya. Nah di momen-momen itu mungkin ada aja mereka yang membicarakan itu, apalagi terkhusus mungkin untuk anak-anak ya kan sering ya membanding-bandingkan itu, apalagi jadi momen adu nasib ya di sini. Momen adu nasib, momen siapa yang menang siapa yang kalah gitu. Jadi namanya ibu-ibu ya pengen yang terbaik untuk anaknya, jadi ya mungkin di situ mereka bisa ngomong ke anaknya dan merekatkan keluarganya juga. Mungkin integrasi sosialnya itu bisa tambah semakin kuat ya dengan adanya momen Lebaran. Apalagi yang itu tadi kelonggaran regulasi dari pemerintah udah bisa mudik, maka dari itu mungkin kalau mudik dibolehkan ya otomatis kita semakin rekat gitu loh, semakin keluarganya semakin rekat dan silaturahimnya jalan terus, begitu sih. Iya. Kalau dari Mas Yaya? Kalau dari aku sih, aku keinget salah satu teori yaitu pertukaran sosial ya. Jadi setiap individu tuh pasti mempengaruhi tindakan sosial dari individu yang lain gitu. Jadi di momen Lebaran ini pasti kita juga saling mempengaruhi ya benar. Dan pengaruh itu pasti bisa berkaitan dengan budaya. Jadi budaya kita menyambangi ke rumah tetangga, rumah dari saudara, itu kan juga pengaruh dari budaya dari keluarga kita sendiri gitu. Dan mungkin itu aja sih yang bisa terpikirkan dari teori yang aku ingat gitu ya. Oke, jadi kalau aku rangkum dari obrolan kita sedari awal ya, fenomena Lebaran 2022 ini bisa ditilik dari analisisnya Weber tadi. Salah satunya adalah tindakan sosial gitu ya, terus ada pertukaran sosial, kemudian ada fakta sosial dari Mas Dikri tadi gitu ya. Jadi inilah episode pertama dari podcast Gole VOV. Makasih banyak Mas Dikri, Mas Yaya udah mau diculik diulik di episode kali ini gitu ya, perspektifnya gitu. Nantiin episode lainnya di Gole VOV yang akan dirilis setiap minggunya hanya di Spotify dan YouTube gitu. See you, bye. Dadah. Golek opo sih? Gole VOV.